Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas izin Allah kita masih diberikan banyak sekali nikmat dan berkah yang luar biasa di hari Jumat yang mudah-mudahan dan insya Allah berkah ini juga gitu ya, berupa kesehatan alhamdulillah, kemudian juga kelapangan waktu gitu ya, sehingga masih bisa bersama-sama di ruang dengar kita mendengarkan obsesi gitu ya, tentunya di Rawa FM. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat beliau sekaligus juga menaati apa yang beliau sudah tinggalkan berupa Al-Quran dan Sunnah bisa menjadi salah satu modal kita untuk selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya gak terasa ya, hari ini sudah sepertiga Ramadan kita jalani gitu ya, dan rasanya cepat sekali berlalu alhamdulillah. Di sepertiga Ramadan ini mudah-mudahan rekan semua masih semangat terus gitu ya puasanya, kemudian juga meningkatkan kualitas amalnya gitu kan, dan intinya juga senantiasa berusaha untuk bertakarub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini juga berkenaan dengan tema kita ya pada siang hari ini di Obsesi, Ramadan Momentum Ketaatan Sempurna. Jadi ibaratnya adalah kita senantiasa harus belajar dari apa yang sudah kita jalani sebelumnya. Artinya Ramadan kan sudah kita lalui, mungkin kalau usia kita sekian berarti kita sudah sekian tahun menjalani Ramadan. Artinya kita kalau sudah di titik ini pasti punya komparasi gitu ya, pembanding bagaimana Ramadan kita tahun kemarin dengan tahun ini. Tentunya sebagai seorang muslim ya berharapnya senantiasa ada peningkatan ya di kualitas amalnya. Mungkin dari segi suasana barangkali di tahun lalu dengan tahun ini nggak jauh beda gitu ya. Tahun lalu kita awal-awal pandemi barangkali mungkin adaptasinya masih tidak seakrab hari ini mungkin gitu ya. Kalau awal-awal Ramadan tahun lalu kan benar-benar kita dalam keadaan harus beradaptasi betul dengan keadaan pandemi. Kalau sekarang sudah 1 tahun lebih gitu ya, mudah-mudahan juga ini menjadi Ramadan terakhir kita ditemani oleh pandemi yang sampai hari ini juga masih menjadi PR kita bersama agar bisa dituntaskan gitu ya. Nah, jadi tema kita pada siang hari ini kan Ramadan Momentum Ketaatan Sempurna. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang Ramadan ya, kaum muslimin hampir seluruhnya tahu ya perintah untuk melaksanakan puasa itu ada dalam Al-Quran gitu ya, dan barangkali ini juga berulang-ulang disebutkan ataupun diucapkan oleh baik kita mungkin juga secara pribadi membacanya gitu ya, ataupun mungkin kita juga mengikuti kajian-kajian, misalnya ustadznya, ustazahnya gitu ya sering menyampaikan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu gitu ya, dimana memang kita kan sama-sama sepakat gitu ya, artinya bulan Ramadan ini adalah sebenarnya bulan yang senantiasa dinantikan kaum muslimin. Kenapa? Karena berbagai kemuliaan kemudian juga keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini gitu ya, maka memang menjadi suatu hal yang wajar ini menjadi momen yang paling dirindukan gitu. Nah, dan juga gitu kan ya, kerinduan terhadap Ramadan itu adalah bagian dari refleksi keimanan. Ya, jadi kalau ada orang bersukacita kemudian juga bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya ini adalah salah satu indikasi keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan merugilah bagi orang-orang yang merasa flat gitu ya, atau nggak ada rasa apa-apa terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan gitu, karena Allah sendiri juga memberikan banyak sekali informasi ataupun kabar gembira tentang betapa banyak sekali lipat ganda pahala gitu ya di bulan suci Ramadan ini.
Nah, memang secara individu gitu ya, pelaksanaan dari puasa Ramadan itu sendiri kan memang berdampak kepada kualitas ketakwaan seseorang. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang ini disampaikan langsung oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu gitu ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun itu adalah amat sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi ketakwaan seorang individu itu kan ketika seseorang itu mampu menjadikan hukum-hukum Allah atau menjadikan syariat yang sudah Allah berikan kepada kita itu sebagai timbangan buat kita untuk bersikap dan bertingkah laku gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita pahami, kalau dalam Islam ya timbangan amal itu kan ya ada 5 gitu ya. Kalau nggak fardu atau wajib, dia sunnah, kemudian mubah, makruh atau haram. Nah, kelima-limanya ini emang punya tuntunan gitu ya, dan setiap muslim itu emang harus tahu bagaimana memposisikan ini. Yang wajib itu yang harus dilakukan, kalau enggak dosa gitu, yang haram itu harus ditinggalkan, kalau dilakukan justru berdosa, atau tadi yang sunnah kalau dikerjakan banyak-banyak itu jadi investasi pahala buat kita, atau kalau nggak dikerjakan ya kita nggak dapat apa-apa. Intinya sih kita bisa rugi kalau itu adalah kacamata dari seorang muslim gitu. Nah, jadi di antara keutamaan-keutamaan yang sudah Allah sampaikan dalam bulan suci Ramadan ini, nah ini yang seharusnya menjadi sebuah motivasi besar bagi seorang muslim untuk bisa menumpuk amalan gitu ya, menumpuk amalan sekaligus menginvestasikan pahala itu berlipat-lipat gitu. Kenapa? Karena tadi bulan ini gak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita pun pada saat pengen membutuhkan ataupun kita ingin butuh referensi gitu ya, bagaimana sih menjalankan Ramadan agar dia bisa menjadi momentum buat kita mencapai kepada derajat takwa ataupun ketaatan yang sempurna gitu ya. Nah, kita tidak kekurangan sosok-sosok yang bisa dijadikan contoh ya. Tentu yang paling utama adalah bagaimana Rasul dan sahabat itu menjadi role model ya, yang kita contoh dalam hal ini. Artinya sebab mereka pada saat melaksanakan puasa ataupun amalan di bulan Ramadan, mereka kan generasi pertama tuh, Rasulullah dan para sahabat. Dan kalau kita udah baca sirah, luar biasa sekali momen-momen yang dialami oleh kaum muslimin secara khusus di bulan suci Ramadan ini. Dan itu kita bisa ambil pelajaran di sana untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita gitu ya. Nah, di antaranya kalau kita mengingat bagaimana sejarah gitu ya, dulu gitu, bagaimana Ramadan ini menjadi sebuah momentum ataupun bulan yang pada saat itu menjadi bulan perjuangan bagi kaum muslimin. Jadi kita ingat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini kan diturunkan oleh Allah langsung pada Sya'ban ya, tahun kedua Hijriah gitu ya. Dan sebulan setelah itu para sahabat berpuasa untuk pertama kalinya dengan Rasulullah gitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti bagaimana perjalanan Rasulullah di tahun kedua Hijriah itu kan terjadi peristiwa besar, dan itu tepat di bulan Ramadan, yaitu perang Badar gitu ya. Dan kita tahu bagaimana kisah heroik dari perang Badar itu, di mana kaum muslimin itu jumlahnya tidak sebanding dengan kaum kafir Quraisy pada saat melakukan aktivitas perang yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi hebatnya itu tidak menurunkan semangat mereka atau tidak melunturkan yang namanya semangat juang mereka tadi gitu. Dan kalau kita mungkin bisa bayangkan ya, bagaimana keadaannya pada saat itu, berperang di saat puasa, tentu ini sesuatu hal yang challenging kan, sesuatu hal yang menantang gitu ya. Nah, sedangkan kita mungkin gak ngapa-ngapain aja gitu ya, barangkali aktivitas kita sederhana aja, tapi dalam keadaan berpuasa kita sudah merasakan bagaimana harus berjuang gitu ya, menahan lapar dan dahaga, di samping kita juga melawan hawa nafsu gitu. Nah, sementara para sahabat dan Rasulullah pada saat bulan perjuangan di Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, pertama mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka harus berhadapan dengan sebuah kewajiban lain, yaitu mempertahankan kekuatan din yang Allah berikan ini di hadapan musuh-musuh Allah. Dengan apa? Dengan aktivitas perang. Nah, berarti kan ini bukan main-main gitu loh. Artinya mereka melakukan itu dengan ridho, melakukan itu dengan dorongan keimanan ya, dengan dorongan yang luar biasa. Tentu ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi tadi bagaimana mereka betul-betul menjadikan takwa itu adalah modal gitu.
Ya tadi kan karena tadi individu yang bertakwa itu adalah individu yang memang taat kepada Allah gitu. Artinya sami'na wa ta'na, kalau Allah udah mengatakan A ya A gitu. Jadi nggak ada yang pada akhirnya tuh nggak mau atau pada akhirnya ogah gitu ya. Nah beda mungkin dengan orang-orang sekarang yang mungkin tidak seberat mereka tantangannya, tapi malas-malasan atau ogah-ogahan juga beribadah. Ya mungkin ada yang puasa tapi tidak mengoptimalkan dengan amalan yang lain, atau yang lebih parah lagi adalah tidak berpuasa sama sekali tanpa alasan yang syar'i gitu ya. Nah, ada lagi peristiwa perang Khandaq. Kalau mungkin kaum muslimin juga sangat terkenal dengan kisah ini gitu ya. Memang perang ini terjadi di bulan Syawal gitu ya, tapi preparingnya atau persiapannya itu terjadi di bulan Ramadan. Dan persiapan perang Khandaq kan kita tahu ya, perang Khandaq itu kan perang di mana kaum muslimin itu mendapatkan ide strategi penggalian parit atau yang sangat besar gitu ya, yang kayak nggak parit-paritan gitu, artinya memang besar untuk mengelabui musuh. Artinya itu sebagai benteng pertahanan yang dilakukan untuk menghadapi musuh. Nah, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan kan gitu ya, menggali parit yang begitu sangat besar dan panjang di bulan puasa. Nah tapi mereka melakukan itu ya dengan ridho aja gitu. Kenapa? Karena mereka melakukannya karena atas modal ketakwaan ya, atas modal taat kepada Allah. Nah inilah contoh-contoh yang pada akhirnya harus senantiasa kita refresh gitu ya, agar tadi menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita taat secara sempurna kepada Allah itu betul-betul bisa terrealisasi ya. Baru lagi kita mungkin membahas ini secara detail karena banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan yang itu bisa kita jadikan sebagai referensi dan contoh untuk memberikan persembahan terbaik di Ramadan ini gitu ya. Nah namun gitu yang menjadi persoalan sekarang adalah kita harus jujur gitu, kemudian juga harus membuka mata lebar-lebar bahwasanya memang untuk sekarang gitu ya, ketaatan yang sempurna tadi kan sebenarnya definisinya adalah berislam secara kafah gitu ya, mengambil Islam secara keseluruhan untuk mengatur hidup kita, masyarakat maupun kita secara umum dalam negara ini gitu ya. Nggak bisa ataupun nggak mungkin kita lakukan sekarang gitu ya. Nah ketidakmungkinan itu tentu dengan alasan, maka gitu ya sebagai seorang muslim yang itu dibebankan ataupun terikat hukum syariat secara total pada saat kita nggak bisa melakukan ini, tentu kita punya tanggung jawab ya. Jadi nanti kita akan lihat kenapa pada akhirnya kaum muslimin sekarang tidak bisa takwa secara total kepada Allah untuk hari ini, dan bagaimana supaya agar itu terrealisasi ya. Nanti kita lihat setelah ini, karena itu yang akan menjadi poin ataupun menjadi inti pembahasan kita, bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadi individu, masyarakat secara kolektif dan bernegara yang taat secara sempurna gitu. Ya, terima kasih Kak Dani rekan Rawi itulah untuk sekarang itu tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Ya, itu tadi kita udah kasih contoh misalnya dalam masalah aurat gitu ya. Kemudian juga mungkin yang paling nyata juga bagaimana pembahasan kita beberapa waktu lalu pada saat membawakan obsesi beberapa minggu lalu saya membawakan tema tentang bagaimana pengaturan lembaga penyiaran di televisi. Artinya saya mengatakan di sana pada saat itu harusnya pengaturan lembaga penyiaran di bulan Ramadan itu juga berlaku di bulan-bulan di luar Ramadan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita terikat hukum syariat itu tidak hanya di bulan puasa saja gitu ya, atau kita sebenarnya harus taat kepada Allah atau menjalankan perintah Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ya, pembedanya adalah bulan Ramadan ini punya keutamaan gitu loh. Artinya tadi dari segi pahala kita dapat berlipat ganda. Yang tadinya misalnya di bulan-bulan biasa pahalanya dapatnya sunnah kalau kita dapatkan amalan sunnah, tapi kalau misalkan kita melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan itu diganjar sebagai pahala wajib. Nah, bedanya di situ aja, artinya tidak ada pembeda. Pada akhirnya apakah di bulan Ramadan orang jadinya serba tertutup-nutup aurat, kemudian ketika di bulan Ramadan tidak, nggak kayak gitu loh. Meskipun realitas yang kita lihat sekarang tuh kayak gitu. Nah, sekarang ini yang pada akhirnya harus kita harus kita perjuangkan bersama gitu. Jangan sampai kayaknya bulan Ramadan ini tuh kayaknya formalitas untuk meningkatkan spiritualitas saja. Artinya Ramadan selesai ya mendekatkan diri kepada Allahnya juga selesai ya. Jangan kayak gitu kan. Artinya rugi kita sebagai seorang muslim gitu ya. Rugi juga kita sebenarnya sebagai seorang yang punya kesempatan untuk menempah diri di bulan Ramadan, kemudian kita kendurkan di bulan-bulan berikutnya. Padahal tadi tidak ada pembeda gitu ya.
Atau mungkin yang lebih untuk prakteknya di masyarakat juga mungkin bisa kita lihat dalam dari segi perkara-perkara yang lain dia terikat hukum syariat, perkara yang lain juga dia untuk masalah muamalah yang lain dia melakukan pelanggaran gitu ya. Ini yang banyak ini adalah perkara riba. Nah, kenapa saya mengangkatkan masalah riba ini? Karena dalam Islam itu masalah riba ini gak main-main gitu loh, dan bagaimana Allah memberikan ganjaran hukuman juga luar biasa gitu ya. Jadi ternyata untuk faktanya adalah sekarang orang masih banyak terjebak di situ. Yaitu yang saya katakan tadi, sulit untuk hari ini kita berada pada titik mencapai ketaatan sempurna tadi, atau ketakwaan yang benar-benar menjalankan Islam secara kafah gitu loh. Dan kemudian juga mungkin contoh-contoh yang paling banyak dipraktekkan juga sekarang adalah kebiasaan aktivitas buka bersama misalnya gitu ya. Jadi kan buka bersama itu yang tadinya kita sudah puasa kemudian juga beramal seharian ya, ada aktivitas buka bersama ya, kalau sama keluarga oke lah ya. Nanti ini yang sering terjadi adalah di antara teman-teman yang tadi ada laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya pada momen buka puasa itu adalah terjadi campur baur, artinya interaksi yang pada akhirnya tidak sebenarnya dibenarkan dalam Islam, dan itu artinya kan menodai aktivitas ibadah kita ya, artinya ada cacat jadinya gitu ya. Yang paling parah lagi adalah buka bersama bareng pacar misalnya gitu ya, jelas-jelas aktivitas pacaran itu dilarang dalam Islam, kemudian juga disulap ingin menjadi Islami gitu kan, kemudian ada buka puasa bersama bareng pacar. Nah ini kan praktek-praktek yang sebenarnya barangkali di hadapan masyarakat biasa gitu ya, atau mungkin lumrah ya, tapi kalau kita sudah soroti dari kacamata Islam, ini sesuatu hal yang pada akhirnya melanggar hukum syariat gitu loh. Dan pelanggaran ini juga tidak menjadi sesuatu hal yang aneh di kalangan masyarakat. Nah, jadi ini yang mau kita samakan persepsinya gitu loh. Jadi jangan sampai yang itu jelas-jelas udah dosa di hadapan Allah, tapi karena hanya karena terbiasa saja, atau hanya karena itu menjadi kebiasaan yang lazim di masyarakat ya, kita anteng-anteng aja gitu kan. Nah, jadi kewajiban kita beramal ma'ruf nahi mungkar ya pada perkara-perkara yang demikian itu juga harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini gitu. Nah, lebih dari itu gitu ya, perkara yang lebih besar lagi yang pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana kita tidak bisa menjalankan Islam itu secara total adalah ya bagaimana pada saat ada perintah Allah yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, tapi karena kita berada pada kungkungan yang seperti ini kita nggak bisa menjalankannya gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang bilang selalu mengatakan ya kita kan tidak berada pada keadaan yang semuanya harus Islami gitu ya. Jadi orang selalu mengkaitkannya ke sana, padahal ya sudah jelas-jelas ya kalau kita sudah Islam ya tidak ada boleh kita mengatakan ya semuanya gak Islami. Konsekuensi kita berislam tadi adalah terikat hukum syariat. Ya jadi kita memilih berislam, kemudian kita berada pada kesadaran kita menjadikan Allah itu sebagai pencipta sekaligus mudabbir, pengatur buat kita, ya harusnya ya kita realisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya meskipun tadi yang menjadi PR kita adalah di situ gitu kan. Nah, bisa kita lihat gitu bagaimana pelaksanaannya gitu ya, yang tadi dalam 3 aspek tadi ini betul-betul tidak terjalankan secara sempurna. Ya barangkali kita sering mengatakan pada tataran individu mungkin bisa kita optimalkan, tapi ternyata itu pun tidak gitu loh. Kenapa? Karena sudah banyak sekali individu-individu sekarang yang pada akhirnya tidak menjadikan agama itu lagi sebagai sandaran. Ya, contohnya itu banyak banget. Silakan kita lihat misalnya di momen puasa ini paling gampang gitu ya. Banyak laki-laki yang muslim yang sebenarnya tidak ada alasan syar'i bagi dia meninggalkan puasa, tapi mereka tidak berpuasa. Nah, itu menjadi hal yang lazim gitu loh. Dan pemandangan ini juga biasa di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi masyarakat nggak heran lagi yang di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan tuh banyak bapak-bapak ataupun laki-laki yang sudah balik gitu ya, mereka nggak berpuasa, padahal itu diwajibkan gitu loh. Dan tadi ganjaran hukuman yang Allah berikan juga kan luar biasa, tapi tadi karena sudah keimanannya sudah ditutupi oleh maksiatnya selama ini, pada akhirnya juga nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah jadi belum kita bahas secara yang lebih kompleks lagi gitu ya, bagaimana seorang muslim itu punya kewajiban peduli terhadap saudara muslim yang lain. Barangkali mungkin di sekitar kita masih bisa dimaklumi oleh orang-orang gitu ya, pada saat kita melakukan aktivitas membantu bersama, kemudian juga bersedekah. Tapi bagaimana dengan nasib muslim lain ataupun kaum muslim lain di belahan dunia yang lain, yang pada hari ini kita bisa melihat bagaimana di negara-negara tertentu muslim itu mengalami perlakuan yang tidak manusiawi
manusiawi gitu ya. Bahkan di antara mereka mungkin mengalami hal yang tidak setenang kita menjalankan ibadah puasa ya. Ada yang berada pada bayang-bayang kejaran-kejaran musuh, kemudian juga harus melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan, belum lagi dia harus berjuang bagaimana cara untuk memenuhi hajat hidupnya gitu ya, yang barangkali tidak sama sekali setimpal dengan apa yang kita alami hari ini. Dan dalam Islam itu kan diperintahkan oleh Rasulullah bagaimana kita harus menganggap ataupun kita harus punya perspektif berpikir bahwasanya ya muslim itu satu tubuh. Ya kalau misalkan yang lain itu mengalami kesulitan, kesakitan, ya harusnya muslim yang lain juga merasakan. Nah, jadi hal-hal kayak gini juga sudah jauh banget rasanya ada di diri kaum muslimin gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat fakta terdekat, jangankan di negeri-negeri muslim yang lain, di sekitarannya aja gitu ya, banyak yang saling abai gitu loh. Padahal tadi menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab buat kita gitu ya. Barangkali pada saat ada muslim yang lain itu mengalami mengalami penyiksaan, kemudian juga ketertindasan, kemudian tidak bisa sebebas kita lah dikatakan, atau segembira kita atau sesuka cita kita menyambut Ramadan seperti ini gitu ya, mereka nggak bisa merasakan. Nah, jadi kan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya tadi yang menjadi penyebabnya adalah mayoritas umat Islam sekarang itu ya memiliki pandangan yang sebenarnya mendiskreditkan Islam itu sendiri. Jadinya seolah-olah Ramadan itu adalah bulan khusus untuk ibadah aja. Ya jadi pada akhirnya kalau yang lain-lain itu enggak, ibadahnya pun hanya dalam tataran amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan individu. Jadi kalau udah berbicara tentang bagaimana nasib kaum muslimin, kemudian juga bagaimana tatanan kehidupan sosial kita, itu masih sangat jauh. Kalaupun ada yang memikirkan, itu tidak secara keseluruhan. Nah, ini yang pada akhirnya harus kita satukan bersama gitu ya. Bagaimana tadi merealisasikan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat, itu terrealisasi sesuai dengan bagaimana Allah itu mengatur. Nah, jadi kalau pada hari ini kita bisa melihat tidak seluruhnya peraturan Allah itu bisa kita tampakkan atau bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebagai seorang muslim ini yang menjadi PR kita. Ya kenapa? Karena harusnya kita harus berada pada ketaatan yang sempurna. Itu adalah menjadi misi kita sebenarnya sebagai seorang muslim. Nah, tadi saya katakan kondisi hari ini yang berada pada cara pandang sekuler, artinya memang kondisi kehidupan ini tidak bisa semuanya dikaitkan dalam masalah agama. Ini menjadi penghalang ataupun ini menjadi ini menjadi hal lah yang sangat berimpact kepada kaum muslimin itu tidak menjalankan Islam itu secara total. Nah, jadi sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban terikat hukum syariat, maka nggak ada yang bisa kita lakukan selain daripada bagaimana caranya merealisasikan itu dalam kehidupan yang nyata. Ya, tentu perealisasian itu dalam kehidupan nyata kita juga harus bercermin dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu pada saat mereka berada pada keadaan yang sama. Mereka hidup pada keadaan di mana mereka tidak bisa menerapkan aturan Allah secara total. Maka yang mereka lakukan apa? Mereka melakukan aktivitas perjuangan. Di antaranya adalah apa-apa yang sudah kita bahas tadi, di mana Rasulullah itu melakukan peperangan, kemudian juga pertahanan, itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, tadi makanya itu bisa kita jadikan sebagai momentum dan contoh agar tadi Ramadan yang kita jalani sekarang itu bisa seperti Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, yang pada akhirnya itu menjadi contoh buat kita untuk meningkatkan kualitas perjuangan kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Jadi pada akhirnya Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk melakukan aktivitas penyadaran umat secara kolektif. Ini menjadi misi besar kita gitu ya. Kenapa? Karena semestinya gitu kan ya, Ramadan kali ini ya artinya meningkatkan apapun yang berkenan dengan ibadah kita ya. Jadi kalau pada akhirnya kita nggak bisa tadi menjalankan secara total, maka ini akan menjadi PR kita bersama, dan kaum muslimin tidak boleh berpangku tangan.
Ya, jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita meneladani umat Islam terdahulu, bagaimana mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik terhadap kondisi mereka, dalam artian agar bisa menjalankan Islam itu secara total, tentu harus dengan keadaan kondusif. Keadaan yang kondusif dikatakan di sini adalah bagaimana mereka secara individu bisa beramal secara total, artinya tidak terhalangi apapun, kemudian dengan keridhaan, lalu juga dalam keadaan masyarakat yang kondusif, ya, secara kolektif juga terikat hukum syariat, tentu harus dengan peraturan yang memang betul-betul diterapkan di tengah-tengah mereka, yang artinya kalau sudah berbicara peraturan tentu membutuhkan ya keterlibatan lembaga pengaturnya, dalam ini tentu dalam kancah kenegaraan gitu loh. Jadi mari sama-sama gitu ya kita jadikan Ramadan kita tahun ini, meski masih di tengah pandemi, mungkin dalam keadaan yang tidak biasa ya dari bulan ataupun Ramadan sebelumnya, tapi jangan menyurutkan niat kita. Kita berdoa bersama juga semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita di tengah pandemi, sekaligus Ramadan terakhir kita tidak bisa menjalankan Islam itu secara sempurna. Yang mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita sudah bertemu dengan Ramadan di mana individu-individu semuanya bertakwa kepada Allah secara ridho, secara ikhlas, ya, secara sukarela. Kemudian juga masyarakat secara kolektif juga menjalankan hukum Islam, menjalankan syariat secara total. Nah, tentu juga dalam sebuah bingkai negara yang memang berlandaskan aturan Islam. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk tema kita kali ini. Barangkali nanti kalau ada diskusi kita silahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya rekan Rau. Nah, demikian, tapi jangan khawatir